Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allama ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Kita buka pengajian Al-Itqan pada Rabu pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna uluman nafi'ah warzuqna fahma innaka antas samiul du'a. Allahumma iftah sudurana futuhal arifin wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin, amin ya rabbal alamin. Para peserta pengajian Al-Itqan yang di dalam kaum ibu dan 5 orang kaum bapak di luar, dan saya sekarang jadi pengantinnya karena meja saya ini dikelilingi oleh bunga. Untung bunganya bukan asli ya, plastik bunganya, jadi nggak asli jadi pengantin ya, pengantin palsu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, judul pada hari ini adalah Quranisasi Al-Quran. Mungkin judul ini belum pernah Bapak Ibu sekalian dengar. Saya sendiri juga baru belakangan ini menemukan judul yang saya pikir tepat untuk disampaikan. Jadi Al-Quran sendiri pakai judul ya. Ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Al-Fil, ada An-Naml, ada banyak lah. Bahkan nama-nama binatang, nama-nama wal asri, surat al-asr dan sebagainya. Maka di sini sekarang judul pengajian kita adalah Quranisasi Al-Quran, mengqurankan Al-Quran. Jadi kalau ditanya kenapa umat Islam belakangan ini tidak jaya, belakangan ini selalu kalah bersaing dengan non-muslim, dengan orang kafirin, kemudian Islam mundur, umat Islam mundur, yang maju-maju, umat Islam miskin, kalah ekonomi, kalah politik, bahkan teknologi. Apalagi kita pada hari ini ngaji pakai laptop, pakai mikrofon, pakai infocus ya. Saya bawa HP, semuanya bikinan non-muslim, kafirin. Bikinan Korea, bikinan Swedia, bikinan Jepang, Cina ya. Tidak ada yang bikinan umat Islam dibeli oleh orang kafir. Orang kafir jadi konsumen, produsernya muslim, ternyata terbalik. Nah inilah kenyataan pahit dari ayat yang berbunyi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kurun waktu aku gilirkan di antara golongan manusia. Jadi 700 tahun umat Islam jaya, 700 tahun umat Islam jatuh, turun ya. 700 jaya dinamakan Al-Asrul Zahabi, zaman keemasan Islam. Yang 700 berikutnya zaman Al-Inqitat, Al-Asrul Inqitat, zaman keruntuhan Islam. Hampir tidak ada negara muslim yang tidak dijajah oleh barat yang kafir, notabene Kristen biasanya, Kristen atau Yahudi, kecuali Mekah Madinah yang dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita Indonesia, negara yang penduduknya paling banyak muslimnya di seluruh dunia, itu juga pada kurun waktu yang kedua ini kita terjajah 350 tahun. Ada yang Belanda, ada Jepang, ada Inggris, ada Portugis ya. Semuanya kafirin, semuanya Nasrani, salibis, dan kita kenal dengan istilah bangsa barat, bangsa kulon, Baduy. Nah itulah kenapa bisa begitu ya.
700 tahun Ansur ini itu jawabannya ini. Karena umat Islam tidak mengqur'ankan Al-Quran. Umat Islam meninggalkan Quranisasi Al-Quran. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW ketika kurun-kurun pertama itu sampai kepada zaman keemasan Islam itu berhasil dakwahnya, sukses, jaya, menang, dan semuanya umat Islam menjadi produsen, menjadi pedagangnya, konsumennya adalah orang kafir. Ya. Jawabannya karena Nabi Muhammad SAW mengqur'ankan Al-Quran. Ya. Fungsi Al-Quran betul-betul difungsikan. Nah, fakta sejarah mengatakan bahwa kalau tidak ada Quran tidak pernah diturunkan, maka Islam nggak ada. Pasti itu, ya. Kalau Quran tidak pernah diturunkan, maka tidak ada yang namanya Nabi Muhammad SAW. Yang ada paling Muhammad saja, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, manusia biasa. Ana basarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian juga, mislukum, sama dengan kalian. So bedanya yuha ilayya, aku dapat wahyu. Itu surat Al-Baqarah itu. Surat Al, ya. Nah itulah, maka saya ingin sekarang mengikuti sunnah Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah, di dalam kehidupan Rasulullah terdapat suri tauladan yang mulia, yang indah, yang hasanah. Di sini ada nggak ibu yang namanya Hasanah? Hasanah, kok Hasanah? Iya, itu nama Islami itu, sangat bagus ya. Hasanah itu artinya cantik lahir batin, Hasanah. Nah, sekarang umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam dari sisi nama. Nama bayi perempuan lahir kasih nama Sri, dikasih nama Dewi, dikasih nama banyak macam-macam lah ya. Tergantung lahirnya hari apa, bulan apa. Kalau lahir bulan April, Aprilianti gitu kan. Lahir bulan Mei, Mayanti gitu. Atau Mayuna. Ya, padahal secara Islam itu tidak boleh kita memberi anak dengan nama dewa atau dewi orang lain, Tuhan orang lain ya. Seperti Sri itu kan Dewi Sri ya, Tuhan betina namanya Sri, Tuhan prianya, Tuhan jantannya namanya dewa ya. Ada dewa Wisnu, dewa Siwa, dewa Brahmana dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mendalami ajaran Islam dalam pasal Tauhidul Asma wa Sifat, tidak boleh kita memberikan nama makhluk dengan nama Tuhan, apalagi Tuhan orang lain. Ya. Anak kita laki-laki kita beri nama, misalnya kita beri nama Jabar, nggak boleh, karena Jabar itu nama Allah. Jadi beri nama Azim, nggak boleh, karena Azim itu nama Allah. Atau yang lebih pasnya kita beri nama Allah, kan nggak boleh, pasti nggak boleh, pasti kita tidak boleh tidak memberikan nama anak Allah. Tapi kita beri nama anak Ar-Rahman, kan? Itu Allah juga, Allah sebenarnya Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Quddus, Al-Jalal, Al-Jalil, Al-Aziz. Ada 99 nama. Itulah mata pelajaran tauhid dari sisi tauhidul asma wa sifat. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat. Jadi tidak boleh kita menganggap Allah itu seperti makhluk. Karena ada ayat yang mutlak mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa menyerupai sesuatu. Akal kita sangat terbatas, ilmu sangat sedikit. Itu benar ilmi illa qalila, sedikit sekali.
akal, pikiran, ilmu kita tidak sampai untuk menghayati ayat yang laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu. Dia kayak apa Allah? Makanya ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Itu semuanya ayat-ayat tauhid. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan kamu memikirkan penciptanya. Allah itu khaliq. Fa innakum lan tuqdiruna qadra. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk berpikir tentang pencipta, sang pencipta. Kayak apa sang pencipta? Kalau di Quran ada alal arsyis tawa. Allah itu duduk istiwa di atas arsy. Arsy itu kayak apa? Apa kayak singgasananya raja, ratu? Ya. Arsy itu di mana? Akal kita tidak mampu. Karena akal kita ini ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah. Itu sedikit pengantar daripada kajian kita pada pagi hari ini yang berjudul Quranisasi Al-Quran. Jadi kalau kita ingin maju seperti zaman Rasulullah, menang seperti zaman Rasulullah, jaya seperti zaman Rasulullah, maka kita wajib untuk kembali dari nol apa? Mengqurankan Al-Quran. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau tidak ada Quran tidak ada Nabi, tidak ada Islam, tidak ada umat Islam Indonesia. Karena nggak ada Islam, nggak ada umat Islam Indonesia. Bahkan kalau kita naik haji atau umrah di Mekah itu kan kita diantar ziarah ke gua apa? Gua yang di Mekah, Nah, itu gua Sur di pinggiran Kota Mekah. Kita katakan Mekah. Gua Hiro, tempat diturunkannya Al-Quran. Dulu gua Hiro itu tidak ada nama, bukitnya tidak ada namanya. Terus sekarang setelah Quran diturunkan, maka bukit itu diberi nama yang ada gua Hiro itu Jabal Nur. Jabal itu artinya bukit atau gunung kecil. Dulu sebelum Nabi Muhammad nggak ada namanya, cuma bukit-bukit aja. Setelah Quran diturunkan diberi nama Jabal Nur. Kenapa? Karena Quran itu nur. Di bukit itulah diturunkan nur ilahi, yaitu Al-Quran. Sedikit lompat ke hijrah. Setelah hijrah, Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, belum ada Madinah. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah sampai ke kota Yathrib, Nabi Muhammad diangkat menjadi kepala negara baru, bangsa pribumi dan pendatang, muhajirin dan pribumi Ansor. Maka Nabi Muhammad mengganti kota Yathrib menjadi Al-Madinah. Al-Madinah itu hanya kota modern, kota yang maju, kota yang punya tamadun. Tamadun itu peradaban. Peradaban itu artinya budaya, bukan seperti manusia yang belum punya peradaban, belum punya budaya. Tapi kota Yathrib diganti Madinah menjadi Al-Madinah Al-Munawwar, bukan Munawwirah, ya Munawwar. Kenapa? Karena Madinah ini diberi sinar. Sinar apa? Sinar Allah. Sinar Allah apa? Quran. Karena Quran menyinari kota Yathrib yang diganti namanya menjadi Al-Madinah, maka Madinah lengkapnya menjadi Al-Munawwar. Bukan Munawwir, karena Munawwir itu Tuhan. Makanya nama Menteri Agama yang lalu itu Munawwir Sadari itu salah, tidak Islami. Mestinya Munawwar, karena Munawwir itu Allah. Nah, buktinya kalau kita berdoa kan dia Munawwirul Qulub, nawwir qulubana binurika, ya, kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Tuhan yang memberikan sinar kepada hati, Munawwirul Qulub. Nawwir qulubana, berilah sinar hati-hati kami binurika kama nawwartal arda binuri syamsika. Dengan sinarmu seperti kamu menyinari bumi dengan sinar matahari. Jadi Quran itu sinar, ya, sinar yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi benda yang kena sinar itulah yang bisa kita lihat. Pantulan daripada benda itu, sinar yang mengenai benda itu yang kita lihat. Makanya seperti sekarang saya lihat ibu, lihat bapak, lihat foto ini, lihat semua ini, itu bukan sinar yang saya lihat. Ya, belajar fisika kan waktu di SMP dulu,
Yang kita lihat adalah benda yang kena sinar. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat adalah makhluk Allah yang diberi sinar Al-Quran, maka memantul kita dapatkan menjadi satu fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad dengan para sahabat adalah umat Islam yang berhasil dan berjaya mengembangkan, mengajarkan Al-Quran. Dan yang lebih hebatnya lagi, mungkin baru dengar ya, mau tambah nih bawa bapaknya, tadi 5, sekarang 7 ya, 7 apa? 7 apa? Ya obat masuk angin bintang 7 ya, di antara bintang 7. Iya, jadi yang hebatnya yang belum pernah terpikirkan oleh kita, mungkin belum pernah disampaikan oleh kiai lain ya, tapi saya memang lama merenungkan soal ini, yaitu bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW Quran belum selesai diturunkan, belum habis, tapi negara Qurani sudah berdiri dan berjalan. Quran belum habis diturunkan, sudah ada sahabat yang dihukum rajam karena berzina. Sudah ada yang dihukum kisos karena membunuh. Sudah ada yang dihukum jilid karena mabok. Jadi hukum Quran itu diturunkan langsung diamalkan, langsung dipraktekkan. Padahal Qurannya belum selesai turun. Kan Quran turunnya dikit-dikit kan. Pertama Iqra, bukan Al-Fatihah. Iqra yang terakhir Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu sudah di pada Arafah tuh di haji Nabi Muhammad naik haji tahun 8 atau 9 Hijriah. Sudah akhir, Nabi Muhammad sudah mau meninggal, turun ayat itu sebagai ayat penutup. Ya, akmal itu sudah lengkap dan sempurna Quran. Quran ditutup, itu semua ayat sudah diamalkan dan sudah dipraktekkan. Mau ayat sholat, ayat saum, ayat zakat, ayat haji, ayat zikir, ayat azan dan sebagainya. Ya. Seperti ayat perintah sholat tahun berapa diturunkan? Ibu-ibu yang tukang ngaji, ada ikon. Tahun berapa? Perintah sholat, ayat yang memerintahkan sholat tahun berapa diturunkan? Tahun berapa? Tahun 11 kenabian. Nabi Muhammad tahun berapa dilahirkan? Iya, itulah makanya kita harus Rocky Gerung bilang harus pakai pikiran, harus pikir kita kan. Nabi Muhammad dilahirkan itu tahun 53 sebelum Hijrah. Kalau Masehi kan ada SM sebelum Masehi. Mestinya Hijrah juga ada sebelum Hijrah. Hijrah itu kan umur Nabi Muhammad 53 tahun. Jadi Muhammad lahir kapan? Tahun 53 SH, sarjana hukuman. Karena korupsi banyak loya dan dihukum. SH itu sebelum Hijrah. Sekarang tahun berapa perintah sholat? Tahun 11 kenabian. Kan ada tahun sebelum hijrah, sekarang ada tahun berdasarkan Nabi Muhammad dijadikan nabi. Tahun berapa? Nabi Muhammad dijadikan nabi umur 40 tahun. Berarti umur 40 tahun Muhammad jadi nabi. Muhammad manusia biasa, yuha ilayya jadi nabi. Nah, perintah sholat itu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tahun 11 kenabian. Setelah Nabi Muhammad jadi nabi, 11 tahun jadi nabi, dia Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat pertama. Itu tahun kejadiannya tahun 11 kenabian. Setelah Nabi Muhammad 11 tahun jadi nabi. Umurnya berapa? 51 tahun. Jalan ya, mulai jalan nih. Otaknya mulai jalan. Jadi 51 umur Nabi Muhammad,
tapi istilahnya secara ilmiah tahun 11 Kenabian. Hijrah tahun berapa? 13 Kenabian. Jadi 11 tahun Nabi Muhammad dakwah di Mekah itu, ya, tidak pernah menyinggung soal sholat, saum, zakat, haji, apalagi sedekah. Yang dicecer, ya, bahasa Betawinya dicecer adalah keimanan, tauhid, kemusyrikan, ya, keesaan, ketauhidan, itu aja terus. Kenapa? Karena penguasa di negeri Mekah pada waktu itu musyrikin, Tuhannya banyak, terdiri dari patung-patung dan berhala sebanyak berapa? 360 biji, ya, nggak ada bijinya, ya, patung nggak ada biji, 350 patung, 60 patung di sekitar Ka'bah. Ada punya nama tuh, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Nah, Manat itu dewi itu, berhala perempuan, Tuhan perempuan, Manat. Nah, yang biangnya Tuhan, Tuhannya Tuhan, namanya Hubal. Mungkin gede kali ya, Allah. Nah itu, jadi sebetulnya keberhasilan Nabi Muhammad didasarkan kepada begitu dalamnya, begitu kokohnya Nabi Muhammad menanamkan tauhid, keimanan atau akidah. Nah, kita kan enggak, kalau orang masuk Islam mualaf udah belajar ngaji dah, pas udah ngaji bisa ngaji baca udah dilepas. Ya. Dan Nabi Muhammad mengajarkan tauhid dulu, keimanan dulu, akidah dulu. Karena apa itu akidah? Itu Bang Haji, definisi akidah. Kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ya. Akidah itu berasal dari kata akdun. Akdun itu akad. Pernah nikah nggak Bapak Ibu? Berapa kali? Hah? Berapa kali? Kalau saya udah 2 kali nikah. Yang pertama dengan janda kaya, cantik, mainan motor. Yang kedua dengan anak orang miskin apa semua, tapi alhamdulillah malah yang kedua ini saya jadi anak 7. Yang pertama tuh nggak punya anak 6 tahun, makanya saya mau kawin lagi, poligami nggak mau. Ya, ingin punya anak, masa kiai nggak punya anak. Nah, jadi cerai baik-baik. Bahkan saya sekarang sering ingat merasa belum bayar utang, banyak utang jasa istri saya itu banyak. Saya udah ajak tolong-tolong setiap tahun untuk seluruh dunia, haji, umroh, banyak kemana. Dan bahkan saya nggak pernah kasih uang makan. Mau dikaya uang, kayaknya kaya banget, bukan kaya-kayaan. Saya belum berterima kasih itu. Di sini saya harus terima kasih. Ini kayak aku juga nggak tahu juga saya. Orangnya udah meninggal sekarang. Kalau maafkanlah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Ya. Jadi ketika kita nikah itu dipanggil acaranya akad nikah. Nah, itu satu akar kata dengan akidah. Ain, Qaf, Dal. Akad artinya ikatan. Aku itu ikatan-ikatan. Apa yang diikat? Yaitu hati kita, pikiran kita diikat oleh satu keyakinan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang patut diibadati adalah Allah, hanya Allah, kecuali Allah. Di situ saya terjemahkan la ilaha illallah itu yang patut diibadati. Saya meninggalkan istilah sembahyang. Itu sembahyang itu pengaruh daripada agama sebelum Islam yang ada di Indonesia. Pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, menyembah Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Brahmana dan sebagainya. Karena Sang Hyang itu dewa. Kalau sembahyang menjadi menyembah Sang Hyang. Maka sholat diterjemahkan oleh ulama yang waktu itu masih mualaf semua di depannya, dikatakan sholat itu sama dengan sembahyang. Jadi kalau kalian dalam Buddha sembahyang, Hindu sembahyang, yaitu sholat.
Setelah kita merdeka, setelah kita bisa belajar di Timur Tengah, kita bisa baca Quran, bisa baca Arab, kenapa kita masih menggunakan istilah orang-orang non-muslim? Maka saya pribadi sudah puluhan tahun semenjak saya dirikan pesantren, diganti istilah sembahyang menjadi sholat. Ya, menjadi apa? Istilah sembahyang menjadi sholat, istilah pengabdian menjadi ibadah. Istilah abdi negara boleh nggak? Secara tauhid nggak boleh, karena abdul itu Abdullah, hamba Allah, mengabdi hanya kepada Allah. Jadi bukan mengabdi kepada negara, tapi berkhidmat kepada negara. Perkhidmatan kepada negara, bukan pengabdian. Karena pengabdian itu milik Allah. Kita selalu sumpah setiap sholat, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Ya ini ya, mukadimahnya kebanyakan jadi ngaji tauhid ya, belum sampai ke judul. Nah itulah, alhamdulillah Quran diturunkan, maka ada Nabi Muhammad. Quran diturunkan, ada Islam. Kemudian Nabi Muhammad mendakwahkan akidah, keimanan, ketauhidan, keesaan kepada penguasa musyrikin Mekah. Karena kalau rakyat gampang, yang sulit itu penguasa. Bagaimana jadi oposisi? Dari oposisi dari sisi akidah, dari sisi agama, dari sisi syariat. Ya, itu yang sulit. Nah, seperti di Indonesia ini sedikit sekali ulama yang mau oposisi kepada penguasa dari sisi akidah. Itu yang dijalankan oleh Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah sampai 11 tahun Isra Mi'raj. Kemudian baru Nabi Muhammad mendakwakan sholat. Kemudian saum kapan disyariatkan? Tahun berapa? Puasa perang Badar itu. Tahun berapa itu perang Badar? Perlu sejarahnya perlu sekali, karena bicara Islam, bicara para nabi Adam dan sebagainya, perlu itu sejarah semua. Kedua Hijriah. Dua Hijriah. Dua hijrah atau dua hijri. Berbarengan dengan perang Badar, Ghazwatul Badril Kubro, perang Badar Raya. Artinya sebelum hijrah hanya sholat yang turun ayatnya, perintahnya langsung dari Allah. Ya, saum itu tahun 2 hijrah, persis tahun diperintahkan perang. Kalau kita nih umat Islam Indonesia, para kiai, para ustadz, para santri, emak-emak yang ngaji ya, bawa yang ngaji, lagi puasa disuruh jihad. Gimana sih? Kita mau musafir aja kan boleh nggak puasa, makanya lagi puasa disuruh jihad. Nah, ketika perang Badar turun perintahnya sama dengan tahun diperintahkan saum, dan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi baru puasa 2 minggu, 2 pekan. Saya juga tinggalkan kata minggu, 2 pekan. Ya karena minggu itu biasa dipakai oleh gereja ya, hari Minggu ya, kebaktian di gereja. Kita kayak 2 pekan. Bahasa Arab usul 2 pekan. Baru 2 pekan ya, tanggal 17 Ramadan turun perintah jihad. Dan Nabi tidak membatalkan saum. Semuanya berangkat hidup dalam keadaan saum. Para musuhnya tentara reguler, tentara yang terlatih dengan senjata yang lengkap, dengan pembekalan yang lengkap. Dari Mekah berangkat menuju Madinah, ingin menghabisi Madinah. Tapi Nabi Muhammad bilang tidak, kita keluar. Karena waktu itu perangnya perang tanding. Keluar kemana? Ke mata air Badar, Wasir. Karena nanti mereka pasti mencari mata air. Nah, ketika mereka datang itu mau ngambil air, nah itulah kita serbu mereka sudah kehausan karena airnya kita kuasai. Itu taktik perang oleh Panglima Besar Muhammad SAW, tanpa sekolah, tanpa kuliah. Ada kuliah militer enggak? Itulah Nabi Muhammad. Dia raja, dia kepala negara, kepala pemerintahan, dia perdana menteri, tapi dia juga panglima perang. Sampai strategi perang Badar itu, jangan perang di kota Madinah, kita ajak keluar supaya tidak terjadi kerusakan kota Madinah. Kemana? Ke oase Badar. Badar itu mata air, yang tempat berhentinya para pedagang
dari Mekah ke Syam, ya, atau dari Syam ke Mekah, mereka berhentinya di Badar. Nah, itu ada di dalam Al-Quran itu. Surat apa? Bapak Ibu yang tukang ngaji. Tadi saya ngaji denger ya. Mana pakai itu rekam? Pada surat kalau orang Sunda bilang Al-Fil. Orang Sunda kan begitu kan, alam taruh kayak papa alam buka besabil fil. Itu bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Qur'annya kan alam taruh kayak papa alam buka besabil fil. Tahu surat gajah Al-Fil. Nah, di situ digambarkan bukan surat Al-Fil tapi surat bukan Al-Fil itu perang Mekah. Li'ila bi Quraisyin. Li'ila bi Quraisyin ila fi rihlat asy-syita wa sayf. Ya, perhatikanlah mereka pada musim dingin mereka keluar Mekah dagang kemana? Ke Yaman, ke selatan. Karena di Yaman tidak ada musim dingin. Ketika musim panas, Sayf dia pergi ke Syam. Musim panas di sana tidak panas, dia dingin di sana, sejuk. Nah itu ketika menuju ke Syam, mampirnya di Badar. Jadi perlu sekali kita menguasai sejarah serta geografi Mekah Madinah ya, sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu. Nah sekarang kita masuk kepada materi Quranisasi Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berhasil jaya menang hanya 23 tahun. Quran tamat dibaca, tamat dihafal, tamat difahami, kemudian dipraktekkan, diamalkan. 23 tahun, 10 tahun periode Madinah, seluruh jazirah Arab sudah muslim. Mekah sendiri ya yang tadinya Nabi Muhammad diusir oleh penguasa Mekah juga sudah muslim pada tahun 8 Hijrah ya. Perang Mekah itu. Ya. Mekah itu ditaklukkan bukan dengan demo 212, bukan dengan zikir istighosah, dengan baca Yasin, baca Al-Kahfi atau tahlil atau apa. Dengan perang. Jihad bil kitab. Jihad dengan perang. Ada jihad bil amwal. Ya, jihad dengan harta. Ini dengan perang. Yang risikonya tertangkap, ditawan, disiksa atau mati, luka atau mati. Makanya dikatakan wajah hidup bi amwalikum wa anfusikum. Ya, harta dan jiwa raga. Anfus itu jiwa raga. Nafsu nyawa. Nafsu itu nyawa. Ya, anfusikum jadi jiwa raga. Karena nyawa itu lebih utama daripada raga. Ya. Kalau nyawanya nggak ada dia mati. Ya. Nah itulah. Cuma 23 tahun Al-Quran sempurna disampaikan, sempurna diterima, sempurna dibaca, sempurna dihafalkan, sempurna dipraktekkan, diamalkan. Itu baru wafat, meninggal. Nah ini sekarang kita masuk kepada judul ya, Quranisasi Al-Quran. Jadi kita ingin mengqurankan Al-Quran. Kenapa judul ini muncul? Yaitu Nabi Muhammad umat Islam berjaya itu sampai ke Eropa, sampai ke Romawi, Persia, semua ditaklukkan oleh Islam karena Qurannya diqurankan. Nah setelah 700 tahun berjaya, Qurannya ditinggalkan. Khalifah pada mendirikan negara, kerajaan, pada jadi raja kecil, bangun masjid mewah, bangun istana mewah, bangun night club ya. Kalau ibu nanti ke Spanyol bisa melihat sejarah Spanyol ketika Islam jaya. Masjidnya sudah jadiin kayak gereja gitu. Iya. Nah, mereka meninggalkan Quran. Itulah yang 700 setelah 700 jaya, 700 tahun ini hitot itu. Karena mereka meninggalkan Al-Quran. Nah, asal hitot itu sama dengan kita sekarang. Umat Islam Indonesia ya, pada saat penggalan 700 tahun kedua
kita itu Quran cuma dibaca, ya kan? Kan semuanya pada punya mushaf Quran, pasti punya kan? Punya. Ya, misalnya ini mushaf Quran, pasti semuanya punya mushaf Al-Quran. Ada yang punya Quran lebih nggak? Punya. Pasti punya 2 eksemplar atau 3, bahkan ada pengantin maharnya Quran kecil dicetak pakai huruf tinta emas. Kira-kira Quran mahal itu pernah dibuka nggak dibaca? Nggak kelihatan. Malah disayang tuh, ditaruh di tempat yang khusus. Ini mahal gue nih, ini mahal nih, 200.000 nih, kecil gini kan. Digantung pakai rantainya emas lagi kan. Nah, jadi Quran itu ada yang mushaf Quran itu ada yang tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Nah, kalau kita punya Quran nggak pernah dibaca, kira-kira di akhirat bagaimana? Di akhirat itu Quran itu protes sama Allah. Ya Allah, aku ini dibeli, dimiliki, tapi nggak pernah dibaca. Aku tidak ridho dia masuk surga. Aku minta supaya dia masuk neraka. Jadi Quran itu bisa menjadi syafaat kalau dibaca. Yang mau masuk neraka nggak jadi karena dibilang oleh Quran masuk surga. Tapi bisa juga Quran jadi dibuka. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca. Sampai debuan. Betawi bilang bulukan. Makanya kalau ada yang punya Quran lebih, mushaf lebih, kasih orang lain yang belum punya mushaf supaya dibaca. Di pedalaman pulau-pulau terpencil banyak sekali pecahan Quran. Qurannya kurang. Saat itu nggak ada mushafnya. 1 buat 5, buat 3. Lagi di Afrika ya. Masya Allah. Nah, saya sendiri di pesantren itu banyak mushaf. Saat saya semua udah punya mushaf, Ustaz udah punya mushaf lebih. Saya tuh bingung mau kasih siapa ya. Jadi kalau ada di sini yang belum pernah punya Quran sama sekali, atau tahu ada tetangga yang belum punya Quran sama sekali, minta sama saya kasih. Ya. Nah, banyak tuh ada kira-kira 40-50 eksemplar. Dapat Quran dari kedutaan, belum sempat saya kasih satu udah punya semua. Saya takut nanti di akhirat ditanya itu. Ustaz Tanuri kan minta terus kan? Ya. Ustaz Tanuri sering minta kita dana untuk beli Quran buat dia pelosok-pelosok itu. Iya, itu kan apa namanya? Sebetulnya tidak perlu minta dana ya, minta aja Quran yang lebih. Itu banyak. Kalau setiap rumah, setiap ibu punya Quran 2, kasih Pak Nuri yang satu yang nggak dipakai, yang bagus-bagus. Nah saya itu takut di akhirat saya ditanya itu, makanya saya ingin beri cuma yang betul-betul belum punya Al-Quran. Kalau udah punya Quran nanti nggak dibaca kan. Kemarin ada ustaz minta sama saya, kan udah punya Quran, udah. Nah, kalau udah ya nggak bisa, hanya untuk orang yang belum punya. Ternyata Bu, di dalam Al-Quran terdapat kata Al-Quran itu 70 lebih. Saya sudah hitung ya, lebihnya itu 72. Jadi kata Al-Quran itu 72 titik di dalam Al-Quran. Banyak dari Ibu periksa ya. Nah, artinya begitu penting Quran itu di dalam Islam. Tadi saya katakan tidak ada Quran, tidak ada Islam. Tidak ada Quran, tidak ada Nabi. Tidak ada Quran, tidak ada umat Islam. Jadi Quran itu sangat menentukan. Ibarat makhluk dia nyawanya lah. Kalau nggak ada nyawanya ya mati, jadi bangkai 3 hari busuk, habis jadi tanah. Nah itu. Begitu pentingnya Al-Quran sampai Allah membuat Al-Quran. Kata Al-Quran itu terdapat di 30 dari 72 tempat, 72 titik. Nah, antara lain itu surat yang pertama itu ada kata Iqra. Satu akar kata dalam Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dari Quran itu bacaan. Kata kerjanya qira'a. Kata kerja amar perintah Iqra. Kata modalnya yaqra'u, yaqra'una. Orangnya fa'ilnya qari. Kalau perempuan qari'ah. Qori dan qari'ah. Jadi Quran akar katanya adalah
Qaf, Ra, dan Hamzah. Qara'a. Ayat pertama mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian di dalam surat maaf ya, itu Iqra-nya Qur'annya yang 70 ya. Kalau Alkitab apa-apa enggak lain lagi. Kan kadang-kadang Quran juga enggak mau Alkitab berarti Alkitab enggak lain lagi. Jadi Alkitab itu buku ya. Alkitab itu buku yang menjadi kitab suci umat Islam. Jadi buku itu adalah Al-Quran. Kita kan sering bilang, tolong beliin Quran dong. Nah, itu buku Quran, itu kitab itu. Ya, jadi ini yang 70 ini kalimat Quran. Kalimat Quran, kata Quran, kata Quran. saja. Ada 70. Ma'arufna kita baladi nastofaina. Kan Alkitab sini berarti Quran tuh. Iya, bukan kata kitab ini kata Quran, benar-benar Quran. Ada 72 kali benar-benar Quran. Kemudian jadi Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Quranan bacaan. Qori orang yang membaca. Qara'a yaqra'u kata kerjanya membaca. Coba kalau Qara'a itu past tense kalau bahasa Inggris ya, tadi. Kalau yaqra'u present continuous ya, sekarang dan yang akan datang. Nah, kemudian coba perhatikan ayat 2 daripada Quranisasi Al-Quran ini saya cantumkan surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil. Di situ di ayat 3 ada berbunyi ayat 4 surat Al-Muzammil ayat 4 Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ada kata Quran pertama kali kata Quran Al-Quran. Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi kata rotil juga artinya ikro, bacalah. Tetapi masdarnya menjadi tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau bahasa Qur'annya Iqra'il Qur'ana qira'atan. Tartil itu qira'ah, bacaan. Berarti ada sisi lebihnya dari sekedar baca. Kalau baca kan misalnya baca Quran bisa dalam hati, nggak usah bunyi, baca juga. Ya, baca pakai Quran, baca juga, hafal, baca juga. Tapi kalau tartil ini dia punya lebih dalam makna daripada sekedar qiraah, baca. Tartil itu artinya membaca perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Kan sering orang baca ini kan kayak tarawih yang 23 rakaat ya. Dan orang Betawi ya, ada orang mana gitu. Kita kan berdiri tuh ya, pesantren kalau tarawih 23 rakaat 7 menit selesai. Ada kan? Tahun-tahun lalu di TV kan suka Ramadan disiarin loh. 23 rakaat 7 menit selesai. Kira-kira bacanya gimana? Bacanya mungkin nggak ada titik koma itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. 7 menit 23 rakaat selesai. Selesai langsung pukul duduk. Oh, kita duluan, pelanggan lain belum. Itu tidak Warattilil Qur'ana tartila. Tartila itu pertama membaca Quran dengan perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa. Enggak kayak orang kebelet ya. Pengen BAB kebelet. Kan itu dalam langsung buka celana. Jangan. Ya. Pernah nggak kebelet? Saya sering kebelet. Tidak boleh kebelet baca Quran, harus tartil. Perlahan-lahan. Dan tergesa-gesa itu bukan pekerjaan muslim mukmin, muttaqin sholihin, pekerjaan setan. Ada hadis yang berbunyi al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu bagian daripada pekerjaan setan. Tahu setan? Dibeset dalamnya ketat. Ntar juga lupernya keluar ya.
Baru RT-nya itu. Jadi ada kelas yang lebih tinggi daripada qiraah. Ya, pertama qiraah asal baca. Udah bisa baca Quran, udah bisa dia baca Quran. Tapi belum tentu bacanya tartil. Kenapa tartil itu harus perlahan-lahan sesuai dengan hukum bacaan tajwid dan sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kebanyakan orang Islam Indonesia, walaupun imam, ya imam sholat, dia kurang fasih makhraj hurufnya. Di pesantren saya, ustaz-ustaznya kalau jadi imam tuh masih belum maksimal makhraj hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak maksimal makhrajnya. Dia tidak membedakan antara ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha apa ha? Enggak jelas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak jelas ain apa hamzah. Nah, makhrijul huruf harus jelas. Jadi kalau kori terbaik ada di YouTube, coba sel. Dengerin doa auzunya dengan bismillah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syin. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak jelas, dia. Di podcast tuh ya. Di TikTok sering kan yang orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Coba buka aja sekarang HP-nya. Nah, itu ada makhraj hurufnya tidak kena. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin ain. Awwali a'na minal mu'ni awwali a. Itu kalau latihan huruf ain. Ha awwali hahna. Kelompokan. Minal mu'ni awwali ha. Asyhadu ha dari dada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengerin azan di langgar-langgar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Enggak ada bedanya, hanya dengan hanya. Dengerin aja kalau perlu rekam. Tapi di rumah dengerin. Ya, saya udah puluhan tahun jadi mubarak gitu. Jadi saya perhatiin yang hal seperti itu. Nah, tartil ini Al-Muzammil ayat 4 maksudnya membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa dan benar secara hukum bacaan dari ilmu tajwid dan makharijul huruf. Makanya mu'alaf itu jangan sekedar disuruh ngaji bisa baca Quran, tapi harus juga menguasai ilmu tajwid. Ya. Karena ada ilmunya baca Quran benar. Nah, ini ayat yang kedua daripada Quranisasi Al-Quran, ya. Jadi kelas yang tinggi dari qiraah adalah tartil. Nah, sekarang di dalam surat Al-Baqarah 151 ada ayat yang berbunyi, coba ya, karena ini kita ngaji Quran, bukan hanya saya yang membaca, tapi semua yang hadir di itu membaca, supaya kita dapat pahala baca Quran, dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala macam-macam lah, ya, silaturahmi dan sebagainya. Antara lain dapat pahala juga baca Al-Quran. Coba semuanya ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kursornya ada nih. Mana? Nah, ini kursor ya, itu yang betul ya. Kama arsalna fikum rasula. Minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sini ada kata yang mungkin
sulit ya. Di sini kata yatlu nih yang baru ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu. Nah, yatlu ini dari tala yatlu. Tala artinya qiraah, membaca. Tadi rottala membaca juga. Jadi membaca Al-Quran itu ada tingkatan qiraah, tingkatan tartil, tingkatan tilawah. Tilawah. Yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah. Ayatina yuzakikum ya. Yuzakikum ini dari kata zakat, sama itu. Rukun Islam yang ke berapa zakat? Keempat ya. Zakat ini artinya pensucian. Zakai zaki mensucikan. Jadi kalau ibu belum mengeluarkan zakat berarti hartanya masih kotor. Ibarat bangun tidur nggak mandi, badannya banyak daki, kotoran dan sebagainya. Ya, maka mandiinlah harta kita dengan zakat. Kalau nggak cukup mandi sekali, boleh mandinya 2-3 kali. Yang kedua tiga itu adalah sedekah. Harta itu supaya bersih, supaya suci. Jadi zakat itu mensucikan harta dari yang kotor-kotor ya. Dan yuzakikum ini mensucikan. Yu'alimukum dari alama yu'alimu artinya mengajarkan. Alkitab tadi Alkitab ya, Al-Quran. Wal hikmata dan hikmah. Nah, hikmah ini diartikan sunnah ya, lihat kursornya. Jadi Quran, Alkitab itu Quran, hikmah itu artinya sunnah. Jadi kalau kita nggak pernah ngaji bisa nggak paham ya apa hikmah. Hikmah itu ilmu hikmah ya, ilmu yang dipakai oleh dukun-dukun. Kan banyak kiai yang praktek dukun. Kebanyakan di Banten sama di Cirebon. Ya. Ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kalian apa-apa yang kalian belum ketahui. Jadi, ya Allah, ini nggak boleh dicolek nih. Alat modern bikinan orang kafir ya. Kita bisanya beli aja. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, Muhammad. Rasulan di sini maksudnya Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Ya, minkum dari kalangan kamu. Jadi Nabi Muhammad itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan hewan atau binatang atau tumbuh-tumbuhan atau malaikat, apalagi kalangan jin ya. Tapi dari kalangan minkum, kalangan kalian. Apa? Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami ya. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu. Dengan membaca ayat itu kamu jadi suci. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan kamu Alkitab, yang mengajarkan kamu Alkitab Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah 161. Jadi maksudnya saya di sini ingin mengajarkan Bapak Ibu bahwa di dalam Al-Quran ada kata tilawah yang maknanya sama dengan qiraah. Makanya ulama sedunia kalau mengadakan perlombaan baca Al-Quran diberi nama MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Kenapa tidak MKQ, Musabaqah Qiraatil Quran? Kenapa tidak MTT, Musabaqah Tartil Quran? Ya. Tapi musabaqah tilawah. Jadi beda antara tilawah dengan tartil dengan qiraah. Apa bedanya? Nah ini ya. Nah, bedanya kalau tilawah itu qiraah plus tartil plus tilawah. Apa tilawah itu? Itu membaca dengan benar secara hukum tajwid dan makhrijul huruf, perlahan-lahan, dan suara yang indah serta nada yang merdu. Itu tilawah. Ya. Kayak artis penyanyi kan suaranya merdu. Coba kalau orang suaranya kayak suara saya nyanyi kan nggak didengerin ya. Boro-boro dia dengerin ya, tinggal lari malah kan. Jadi
yang mau jadi artis penyanyi harus suaranya merdu. Dari siapa? Suara dari Allah. Maka penyanyi itu harus bersyukur. Dia lahir suaranya sudah merdu. Bersyukurnya apa? Taat kepada Allah, masuk Islam dan sebagainya. Ada nggak artis masuk Islam? Ada ya, alhamdulillah. Nah, jadi tilawah itu membaca dengan qiraah, asal baca, bisa baca, kenal huruf, ditambah dengan tartil yaitu hukum bacaan tajwid dan perlahan-lahan serta makhorijul huruf yang benar. Nah, tilawah itu ditambah dilengkapi dengan suara yang merdu dan nada yang indah. Ya. Ya kayak nyanyian dangdut dah, nyanyian India itu kan, paham gak paham pada nangis ya kan. Kenapa? Karena dengan lagu India kan pada nangis kan. Orang Islam yang nangis, yang nyanyi orang Hindu. Nyanyian Barat yang nyanyi orang kafir Barat. Dia orang Islam, orang Timur. Nah itulah, jadi ada kata tilawah di dalam Al-Quran. Maka wajib kita membaca Al-Quran bukan sekedar baca seperti mu'alaf bisa baca Quran, kenal huruf, tapi harus dengan tartil, al-muzammil, kemudian dengan tilawah. Makanya ada MTQ. Ini ada MTQ. Nah, di sini siapa juara MTQ? Bapak nggak ada yang pernah ikut MTQ? Tingkat RT dah, jangan tingkat nasional. Nah, sekarang orang Indonesia ada yang menjadi juara MTQ tingkat internasional. Banyak tuh remaja-remaja putri, bahkan ada yang masih kecil. Tapi Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca secara tilawah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, seumpama semua umat Islam bisa baca Quran secara tilawah, ikut MTQ, menang semua, juara semua, tetap saja umat Islam belum bisa jaya, belum bisa menang. Belum bisa makmur, belum bisa sejahtera. Karena Qurannya belum diamalkan. Nah, untuk mengamalkan harus membaca Quran. Membaca Al-Quran harus dengan tartil. Baca Quran tartil harus dengan tilawah. Kalau sudah bisa dengan tilawah, nanti kita lihat lagi yang selanjutnya tingkat atas, lebih atas daripada tilawah, yaitu surat An-Nisa ayat 82. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi ini kata Al-Quran pada ayat Al-Nisa ayat 82 ada kata Al-Quran. Ini afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, maknanya yatadabbarun itu baca juga. Tapi bacanya dengan tadabbur. Apa baca tadabbur itu? Baca dengan memahami maknanya, menghayati, menjiwai kandungannya. Ada seorang muslimah, dia bisa baca Quran, dia baca terjemahannya, dia paham Quran, tapi dia keluar rumah tidak berjilbab. Artinya dia tidak menghayati dan menjiwai makna ayat tentang kewajiban berhijab, ya kan? Nah, dibaca, kalau dia kan tidak paham, tapi dia tidak mengamalkan, dia baru sampai tilawah saja, tartil saja, belum tadabbur. Kalau tadabbur itu paham dan dihayati kan tentu diamalkan. Bahkan ada seorang profesor, doktor, ahli tafsir Al-Azhar, Mesir, mengarang tafsir, mengajar tafsir, pernah jadi menteri agama, umur udah 80 tahun, sampai sekarang masih ngajar tafsir, ngajar Quran, mengarang Quran.
tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran. Anaknya nggak pakai jilbab. Nah, itu kan. Iya. Saya nggak menyebut namanya, tapi ada. Ya, tapi ada. Nah, itu kan sekarang bukti kan, ada orang baca Quran qiraah, dia tartil, ya, dia tadabbur, tulis tafsir, ya, tapi dia tidak mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Sekarang ada kiai, ya, saya kan pernah ketua MUI 2 periode. Kalau muktamar di hotel-hotel berbintang itu kan makannya prasmanan, ambil sendiri ya. Itu banyak kiai-kiai yang prasmanan sambil jalan makan. apa makan gitu. Minum tangan kiri. Kiai ulama pakai sarung, pakai sorban. Saya saksi demi Allah. Itu artinya apa? Dia kiai menguasai ilmu Islam, hadis, Quran dan sebagainya, ilmu kitab-kitab kuning, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu. Baru mengajarkan ilmu, baru mengajarkan Al-Quran. Memang hadis ada berbunyi, ya kalau perlu hafalin hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi itu bukan tujuan diturunkannya Al-Quran. Hanya kalau kamu mau jadi orang terbaik, pelajari Al-Quran dan ajarkan Quran. Mengajarkan Quran adalah amal soleh. Belajar Al-Quran amal soleh. Nah, itu baru sampai orang baik. Tapi kalau mau bagaimana supaya umat Islam Indonesia ini berjaya, harus mengamalkan Al-Quran seperti sahabat dan para nabi pada zamannya. Jadi di sini ada tingkatan tadabbur, tingkatan paling tinggi dari membaca Quran, tartil, tilawah, tadabbur. Yang maknanya ini, maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Tanda tanya, bukankah dia menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Al-Quran ini dari Allah, 6.600 ayat, tidak ada yang bertolak belakang. Dan sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan di Barat yang masuk Islam gara-gara menemukan sesuatu pada zaman sekarang yang sudah disebutkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Sehingga ini dia masuk Islam, termasuk Profesor NASA di luar angkasa, di laboratorium luar angkasa di Amerika itu. Ada profesor yang masuk Islam gara-gara dia menemukan, melihat di dunia tentang bahwa malam hari kok tahu-tahu terang. Ternyata yang terang itu adalah para malaikat. Dibaca Quran ada surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Ya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Tulisannya. Jadi kan waktu itu malam tapi menjadi terang benderang karena oleh malaikat. Akhirnya dia diam-diam masuk Islam. Setelah dia pensiun, diumumkan dia masuk Islam, akhirnya dia dipecat dari NASA. Itulah Barat. Yang musuh kita itu adalah orang Barat. Ya. Amerika. Sekarang kan Israel kan didukung oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Prancis, ya, untuk terus menjajah Palestina, bahkan mau dihapus Palestina. Nah itu, jadi Al-Quran itu harus dibaca juga dengan tadabbur. Dan kalau kita tadabbur Quran ini, pasti kita akan meyakini bahwa tidak mungkin Quran itu dibikin oleh selain Allah. Karena kalau orang membuat buku, banyak yang bertolak belakang antara halaman sekian dengan halaman sekian. Buktinya Injil itu kan ada berapa Injil? 3 ya. Injil Paulus, Yohanes dan Matius. Nah itu 3-3-nya banyak yang bertolak belakang ayat-ayatnya. Agak mirip dengan Quran, yaitu Injil Barnabas. Makanya pernah kejadian di Amerika itu ada seorang yang dituduh melanggar Injil, diajukan ke pengadilan. Kemudian pembelanya bertanya, ini pengadilan mau pakai Injil yang mana? Karena Injil ada 3, 3-3-nya benar, 3-3-nya sah, Bible ya. Apa mau pakai Paulus, apa Yohanes, apa mau pakai Matius? Hakimnya bingung, akhirnya dibebaskan. Karena tidak bisa dia
menggunakan tiga-tiganya, karena tiga-tiganya itu banyak ayat yang bertolak belakang. Tapi Al-Quran tidak ada yang bertolak belakang, ya. Sehingga banyak ilmuwan barat yang masuk Islam. Kita lanjut. Nah, sekarang ini udah ya. Sekarang ayat ke 5 ya. Ayat ke berapa? Ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wal asri, demi masa. Ya, makanya namanya surat Al-Asr. Waktu. Salat 5 waktu. Ternyata waktu itu adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Tidak mampu manusia membuat waktu. Itu sudah ciptaan Allah, bagian daripada alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu itu berjalan terus, tik, nggak pernah berhenti dia, nggak pernah ngasuh, nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur. Yang tidur kita, yang istirahat kita ya, tahu-tahu udah tua ya. Saya tahu-tahu udah 76 tahun. Dulu kan nggak pernah ngaca dulu, karena sibuk jalan tuh pakai peci kan, nggak perlu nyisir, nggak perlu ngaca. Ya, ini ikut jenggot di mobil. Sekarang udah tua, udah nggak ada kerjaan, udah jarang yang undang ceramah dakwah. Baru ngaca, gua udah tua ya. Alis udah panjang, udah putih, ini udah putih. Nah itu, waktu itu berjalan, waktu ya rumah resahab, waktu itu jalan seperti jalannya awan. Ya, waktu itu jalan seperti awan, bahwa kita nggak tahu bahwa awan itu bergerak, nggak pernah awan itu diam. Orang Barat mengatakan al-waktu time is money, waktu itu adalah uang. Kemudian orang Arab mengatakan al-waktu asmanu minaz zahab, waktu itu lebih mahal daripada emas. Makanya ijtihad saya sekarang, kalau mau jihad nggak punya harta, mau jihad perang nggak berani, jihadnya pakai waktu. Kan masing-masing punya waktu. Apalagi orang miskin waktunya banyak. Dia datang ke masjid, Pak, saya mau jihad di sini dengan waktu saya, umur saya. Ya, hari Sabtu, hari Ahad libur, saya mau kemari, suruh apa saja, bersihin WC, ngepel, berkebun, ngelap, jadi keamanan, tukang parkir, dia jihad. Dia tidak terima gaji, dia jihadkan. Dia itu artinya kan mengorbankan apa yang dimiliki secara maksimal. Ya, jihad itu bukan hanya perang, tidak. Perang itu vital bahasa Arabnya. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perang yang memerangi kamu. Tapi kalau jihad itu jahada bi'amwalikum wa anfusikum. Itu surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka yang menang siapa? Yang beriman, hijrah, jihad dengan harta benda dan jiwa raga di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kedudukan paling azam, paling agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang yang menang. Atau ayat 20. Nah, jadi sebetulnya siapapun bisa berjihad kalau dia memahami tentang wal asri ini. Ya. Wal asri dan insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa. Ya, semuanya punya masa. Innal insana lafi khusr, semuanya manusia itu pasti dalam keadaan rugi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini kata amanu wa amilus shalihat diulang-ulang 52 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran tadi 72 kali, ini 52 kali. Saya kasih tulisan ini 52 kali diulang-ulang amanu wa amilus shalihat. Artinya yang beriman dan beramal saleh. Tidak ada ayat yang mengatakan alladzina aslamu, orang-orang yang beragama Islam. Wa amilus wa alimu, dan berilmu. Enggak ada. Nah, memang orang tidak bisa beramal kalau tidak punya ilmu. Mau amalin apa anda nggak punya ilmu? Ini menggambarkan nuntut ilmu itu juga wajib, karena kamu mau beramal harus dengan ilmu. Makanya ada hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya. Nuntut ilmu itu fardu ain, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, sampai mati kewajiban kita nuntut ilmu. Ya. Tadi
judulnya berubah ya kalau saya terusin, karena judul kita ini masih Quranisasi Al-Quran. Jadi aslamu wa alimu itu nggak ada. Wahai orang-orang beragamisat dan orang berilmu, itu kan kiai, santri, ustad. Wahai ustad, wahai kiai nggak ada. Yang berilmu nggak, tapi yang disebut adalah orang yang beriman dan beramal. Kenapa? Karena orang Islam itu bisa maksiat, bisa fasik, bisa asik, berdosa, muslim. Orang muslim bisa berzina. Ini di sini kan ada pangkalan boker, jantung. Itu kalau malam Sabtu, malam Ahad itu banyak yang mangkal di situ. Itu jangan dibilang PSK ya, bilang aja pelacur, berzina, yang menjual dirinya untuk berzina dengan harga yang murah ya, 2 kali paling murah. Ada yang berjilbab, ada yang berjilbab. Artinya apa? Dia muslimah tapi dia berzina. Dia muslimah tapi dia main judi. Dia muslimah, dia muslim, dia korupsi. Dia muslim, dia minuman keras. Jadi yang mabuk-mabuk itu orang Islam, orang Indonesia yang Islam semua. Nightclub itu isinya orang Islam. Dan sekarang ngeri bu, ngeri. Kenapa ngeri? Karena negara kita ini bukan negara yang menjalankan hukum Islam. Akhirnya ada penelitian di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pondok Modern Gontor, pesantren saya. Itu terdapat 165 orang murid santri, murid SMP SMA sudah tidak perawan lagi. Dan 7 orang SMP putri itu hamil di luar nikah. Dan bapaknya datang ke pengadilan agama minta supaya diizinkan nikah di bawah umur. Karena nikah itu harus umur 18 tahun. Dia masih SMP mau nikah gimana? Dan gak nikah gimana? Hamil. Melahirkan di kelas. Ada semua itu. YouTube ada. Makanya ngeri. Mau tahu di pesantren atau banyak juga anak kiai yang menghamili santri putri. Di mana tuh? Di Pelosok atau di Poso? Di Jawa Timur ya. Anak kiai sampai anaknya mau ditangkap, jarang-jarang oleh santri kan dikepung oleh 100 polisi. Mau nangkap anak kiai itu. Akhirnya diserahkan juga sama kiai itu anaknya. Tangkap karena telah menghamili santri-santri putrinya. Di Bandung ada pesantren Al-Quran, putri dan putra. Tapi lucunya kiainya ini melarang istrinya datang ke pesantren putri. Tapi karena istrinya dulu adalah santri, taat kepada suami, dia taat dia. Nah, lucu itu, santri putri kok istri kiai nggak boleh ke situ. Dan kiainya sering di situ. Dibikin ruangan di atas, ruangan studio untuk siaran. Nah, itu sering dipakai untuk menzinai santri putri. Ketahuan, akhirnya kiainya ditangkap, dihukum, dipenjara, pesantrennya dibubarin dan santrinya disuruh pulang. Itu sekarang di Indonesia, di negara yang penduduk muslimnya sebesar, makanya ya ngeri kita. Persoalan muslim mukmin ini, bagaimana kita menjadikan anak kita ini mukminah, ya, menjadikan anak kita mukmin, karena amanu wa amilus sholihat. Jangan sekedar muslim, sekedar berilmu, ya, tapi mukmin dan mengamalkan ilmunya, ilmu yang baik, bukan ilmu yang tidak baik ya, seperti pendukunan dan sebagainya. Di sini kata amanu wa amilus sholihat. Sekarang ayat berikut ya, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dinan. Ya. Pada hari itu telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Jadi ketika ayat ini turun, sudah lengkap, ajaran Islam sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku jadikan, aku tamatkan, atmam itu aku tamatkan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku
dan aku cukupkan kepadamu nikmatku. Nikmatnya udah cukup nih awalnya, ada kasih kita nikmat. Dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Jadi kalau kita beragama bukan Islam, Allah tidak ridho. Dan kita dikasih nikmat, mestinya wajib bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat, tidak berpikir? Di dalam diri kita ini ada jantung yang di dalam perut ibu kita sudah berdetik, sudah pernah berhenti berdenyut. Siapa yang nyuruh berdenyut dia? Kita tidur dia masih berdenyut terus. Itu nikmat, nikmat sehat jantung. Coba kalau udah jantungnya kembang kempisnya nggak normal, sakit, ya, kemudian ada koroner, ya, darahnya nggak lancar, masya Allah, ya, harus pasang ring. Dari jantung saya udah ada 3 ring. Karena kalau jantung saya sakit, saya ingat harus pasang lagi. Satu ring harganya 87 juta. Nikmat tuh, ya, nikmat hidup, nikmat sehat, masya Allah. Ya, kita bilang dikit aja udah nggak hilang nikmatnya. Di dalam diri kita ini ada urat saraf. Berapa panjangnya urat saraf? Ya, makanya kalau menuntut ilmu itu jangan ilmu agama doang, ilmu semua. Termasuk ilmu tubuh manusia. Dalam ilmu tubuh manusia itu dikatakan urat saraf ini yang pusatnya di otak bisa memerintah jari kita begini. Ini karena ada urat saraf dari otak kemarin nih, diperintah nih. Jari lu begini-begini nih, kayak baca tahiyat orang Persis. Kalau orangnya itu begini aja dia. Ya. Otak yang merintah kan? Orang itu otaknya bilang at-tahiyatu asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Persis dari pulang at-tahiyatu wa sallam. Dia merintah otak. Kenapa otak bisa merintah jari ini berbuat seperti itu? Ya, karena ada urat saraf kayak kabel nih, kabel kan tadi kan nggak bisa nyala nih karena kabelnya kan, nah, kabelnya rusak. Nah urat saraf itu kayak kabel ini, berapa panjangnya? Kalau diuraikan kemudian disambung-sambung, masya Allah, nggak tahu kita. Itulah kenikmatan di dalam diri kita sendiri nggak tahu. Ya. Kenapa makanan yang kita makan bahannya sama ya? Tapi kalau sampai di kuku jadi kuku dia, keras, kencang. Sampai di rambut jadi rambut. Ya itu mestinya kita baca Al-Quran wa fi anfusikum afala tubsirun, supaya kamu bisa bersyukur. Di dalam diri kamu itu banyak sekali yang kamu tidak bisa baca dengan mata kepala kamu kecuali dengan ilmu. Nah Allah menyatakan bahwa nikmat yang terbesar, nikmat yang paling lengkap adalah nikmat agama ini. Wal mamdu alaikum nikmati. Jadi agama Islam itu sebagai nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sering dipakai oleh pejabat sambutannya untuk umat Islam. Bahwa Islam itu anti kekerasan, Islam itu tidak anti toleransi, Islam itu tidak radikal, Islam itu tidak teroris dan sebagainya. Itu menyesatkan makna ayat itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya aku utus kau Muhammad supaya menjadi rahmat bagi semua alam. Bukan hanya manusia, juga alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, luar angkasa dan sebagainya. Begitulah besarnya Nabi Muhammad, berbeda dengan nabi lain. Makanya ayat itu harus dipahami. Kalau ajaran Nabi Muhammad dikerjakan, diamalkan, dipraktekkan, baik urusan politik, ekonomi, urusan rumah tangga, urusan kebersihan, kesehatan, urusan negara, itulah akan menjadi rahmat buat kalian. Tapi kalau ajaran Islam tidak dilakukan, dijadikan sampah, dijadikan penghuni museum, maka kamu akan menganggap umat Islam itu adalah teroris, umat Islam itu radikal dan sebagainya. Sekarang ini udah banyak sekali orang Barat karena adanya media terbuka ini yang masuk Islam.
Karena sebelumnya dia dicekokin sama media barat itu bahwa Islam itu teroris, Islam itu menghina perempuan, Islam itu macam-macam lah. Tapi setelah dia baca Islam itu ternyata tidak begitu, pada masuk Islam semua. Sekarang berduyun-duyun mereka masuk Islam. Di New Zealand itu masuk Islam itu di lapangan baca syahadat. Di Filipina juga begitu, dan sekarang di Indonesia juga ketularan itu di Manado itu. Ya, di apa namanya tuh? Sengkang apa tuh? Baca syahadat itu sampai ratusan orang. Kalau di Amerika satu gereja baca syahadat. Begitu juga di Italia, begitu juga di Spanyol. Artinya memang zamannya sudah zaman yang ketiga, 700 tahun Islam naik lagi. Nah, itulah Islam itu menjadi nikmat. Banyak orang-orang yang tadinya benci sama Islam, udah mau bunuh diri, putus asa, masuk Islam dia nangis dia baca syahadat. Dia ketemukan kenikmatan hidup, kebahagiaan, rahmatnya ditemukan. Nah itulah di sini menggambarkan bahwa Islam itu adalah suatu agama yang lengkap sempurna, bukan hanya urusan ritual ibadah, sholat, saum, zakat, sodako, baca Quran, azan, ya tarawih, tahlilan dan sebagainya. Tidak. Islam itu adalah merupakan peraturan, panduan, petunjuk untuk semua urusan hidup selama di dunia. Apa saja? Mau BAB ada aturannya. BAB orang Islam beda dengan orang non-Muslim, orang kafir. Dia harus masuknya kaki kiri dulu, harus baca doa sebelum masuk. Jangan udah duduk baru baca doa. Duduk, Allah. Ada caranya, ada kaifiahnya. Itulah kelengkapan ajaran Islam, kenikmatan Islam itu seperti itu. Keluar kaki kanan dulu, ada doanya juga. Nah, dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi pengantin malam pertama itu kan ada caranya kan, ada doanya. Ini boleh, ini nggak boleh, dan sebagainya, harus pakai selimut dan sebagainya. Sampai urusan seperti itu ada aturannya, ada ajaran yang itu makna al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku lengkapkan ajaran agama kalian. Pakai sendal aja, ya, minum, makan semua ada. Sampai gosok gigi ada. Dulu belum ada gosok taikan gigi, tapi ada. Bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli qabla sholatin. Itu hadisnya. Kalau aku tidak mau menyulitkan kalian, aku akan suruh kalian untuk sikat gigi setiap mau sholat. Jadi 5 kali sikat gigi. Kita kan cuma 2 kali kan, bangun tidur sama mau tidur kan. Tapi Islam mengajarkan 5 kali. Tapi ada kadang-kadang laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak mau masakotkan, mau menyulatkan umat, maka sikat gigi itu harus 5 kali. Sudah habis waktunya? Belum? Belum ya, sedikit lagi ya, 5 menit lagi, 15 menit lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di Inggris itu ada asrama mahasiswa. Mahasiswanya orang barat. Ya, kemudian ada perempuan buka laundry. Kalau pagi diambil semua pakaian yang kotor, pakaian dalam, pakaian luar, pakaian tengah, dia cuci. Tahu-tahu kebijakan asrama itu ganti, mahasiswanya dari Timur Tengah. Nah, si tukang cuci ini heran, kok celana dalam mahasiswa dari Timur Tengah ini nggak ada yang kotor, nggak ada yang cacat, yang kepercikan itu kotoran manusia, warnanya berubah dan nggak ada yang bau. Ya, diciumin tuh celananya orang Arab tuh, nggak ada yang bau ya. Tapi yang orang Inggris nggak mau cium kan, udah ketahuan kan. Karena orang-orang Barat itu ceboknya nggak pakai air, hanya pakai kertas. Ya nggak ada deh cebok pakai air. Saya pernah tinggal di Belanda tuh susah itu. Ya, sampai saya dicaci maki sama cleaning service karena selalu saya kalau ke toilet bawa botol. Ya, saya kerja di restoran, kalau benci kan bawa botol gitu kan. Botolnya nggak saya bawa lagi, saya tinggal di situ. Rupanya si cleaning service-nya tiap hari pindahin botol loh. Pada satu hari ditungguin, pas saya bawa botol. Nah ini dia kan, konfirm dong sih kan. Celaka kamu, laknat Tuhan buat kamu. Orang Belanda kenapa marah? Ya, ternyata
saya bawa botol air itu yang buat istinja itu. Semenjak itu saya bawa pulang lagi. Artinya mereka tidak pernah kencing atau buang air besar itu istinja aja dengan air, kecuali kalau sudah sakit. Diakui bahwa Islam itu ajarannya sehat. Yang sakit harus dicuci dengan air, bahkan air panas. Nah, itulah nikmat sebagai muslim mukmin ya, yang tidak kita sadari, kita tidak menyadari. Tapi insya Allah ke depan ini sudah sampai kurun waktu ketiga, 700 tahun ke depan kita Islam akan maju, banyak yang masuk Islam. Cuma untuk Indonesia kebalik ya, Islam malah terjepit ya. Pemilihan presiden sudah luar biasa kan, semuanya sudah aneh, tahu-tahu kalah kan nomor 2, walaupun jangan ada kecurangan ya. Dan kita tidak bisa apa-apa, yang berdoa saja. Ini walhasil tadi udah ya. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Karena ada ilahnya, ada sajanya. Dan sajanya dalam kurung ada yang ditambahkan oleh yang menerjemahkan supaya yang baca paham. Jadi mutlak bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan untuk beribadah. Maka orang Islam yang habis umurnya hanya mencari dunia, harta, tahta, dan syahwat, seks ya, bisa saja seks mencari perempuan, seks mencari laki-laki kan. Kan sekarang ada transgender, LGBT, ya ada yang laki sama laki ya, main anggar ya, laki sama laki. Tapi itu dianggap boleh, dianggap bagus oleh orang Barat, kafirin ini. Seperti di Belanda itu LGBT biasa, homoseks juga biasa, di Amerika juga sah. Bahkan kawin laki dengan laki-laki dilindungi oleh undang-undang. Masya Allah ya, rusaknya. Udah nggak ada bedanya dengan makhluk binatang. Nah, kita ini manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah bisa dijadikan ibadah. Tergantung niat. Tergantung niat. Apa hadisnya? Tukang haji maksudnya apa tuh? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Wa kana hijratuhu li imra'atin yankihuha wa kana hijratuhu li dunya yusibuha. Itu kepanjang hadis itu. Ya. Jadi semua amal tergantung niat. Kalau kamu hijrah, contohnya hijrah. Ini hadis yang paling mutawatir ya. Hadis yang paling banyak perawinya, tidak ada yang ragu tentang kebenaran hadis ini. Siapa yang hijrah untuk Allah, dia dapat Allah. Yang hijrah untuk perempuan, dia dapat istri. Yang hijrah untuk dunia, dia dapat dunia, harta, kekayaan, jabatan. Jadi saya kasih rumus ya. Kita kan selalu berdoa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Nah, jadi ada dunia hasanah, ada akhirat hasanah. Kalau akhirat dijadiin dunia nggak bisa. Tapi subhanallah, Allah berikan kesempatan kalian bisa menjadikan dunia itu menjadi punya nilai akhirat. Semua bisa punya nilai akhirat. Semua pekerjaan dunia bisa menilai. Tapi kalau pekerjaan akhirat, ibadah, ritual, kayak sholat jamaah misalnya, dijadiin dunia nggak bisa. Dan tergantung niat. Kamu sholat jamaah niatnya dunia apa akhirat? Apa ukhrawi? Kalau niatnya dunia, datang sholat jamaah ke masjid, niatnya nyolong sendal.
Sendal tuh nggak hilang di pasar, nggak hilang di restoran, nggak hilang di nightclub, ya nggak hilang di WC umum, hilangnya di masjid. Saya jadi penceramah 2 tahun 2 kali itu pakai sendal baru 500.000 harusnya, hilang semua. Hilangnya bukan masjid kecil, Masjid Al Azhar di Bekasi yang di tepi jalan Sungai Kalimalang. Kan ada benar, saya punya suku di situ. Pas saya turun dari mobil, saya ambil sendal saya. Panitia bilang, pakai udah taruh di situ, nanti saya pindahin. Ya, saya wudhu aja dan sebelum masuk ke masjid, selesai sholat, selesai ceramah, pas pulang sendal nggak ada hilang. Dan saya panitia, saya lupa pakai pindahin. Jadi sendal itu tidak hilang di nightclub, tidak hilang di tempat perjudian, hilang di masjid. Kenapa? Karena niat orang yang mau sholat masjid itu beda-beda. Ada niat minta dipuji oleh mertua ya. Dia kan minta ke rumah mertuanya nih. Di rumah nggak pernah jamaah ke masjid, di rumah mertua sudah jamaah ke masjid. Nah, itu niatnya kan supaya mertua dipuji mertua. Kan imam sama makmum, mana yang gedean pahalanya? Hanya Allah yang tahu, tergantung niatnya. Kalau imamnya niatnya, dengerin nih bacaan gua, jago, bukan hafiz, bukan juara MTQ. Gue bisa lagu yang dibaca Imam Mekah, Wajah Al-Fatihah. Semuanya memuji dia. Dia niatnya siapa boleh? Niatnya minta pujian dari makmum. Dapat pahala atau dapat dosa? Imam. Dapat dosa. Neraka betul. Neraka. Ayatnya mana? Quran saja Al-Quran. Ya Allah. Orang itu lari juga diubidin dari kalian dia dua ya dimulai yang udah fawailul lil neraka wail buat tukang sholat. Kenapa? Yurouna karena dia minta dilihat oleh orang, minta dipuji supaya dia bacaannya bagus kayak imam di Mekah. Sekarang ada anak masuk pesantren tahfidz, tamat hafal Quran 30 juz. Niatnya apa? Supaya dipukul mantu sama orang kaya. Betul-betul dipukul mantu sama orang kaya. Orang kayanya begitu, dia punya mantu yang hafal Quran, anaknya nggak hafal Quran. Dapat nggak dia? Dapat. Jadi mantu orang kaya. Tapi apakah dia sudah mengamal Quran? Enggak. Quran diturunkan bukan hanya untuk dihafal. 100 juta umat Islam hafal Quran semua. Apakah Islam berubah? Umat Islam berubah nasibnya? Enggak. Kalau umat Islam cuek kepada politik, nggak mau urusan dengan kecurangan dan sebagainya, tetap saja nanti yang jadi presiden orang-orang zolim. Umat Islam tetap akan ditekan menderita. Indonesia akan jadi Singapura. Nah, berarti calon pemimpin di sini harus yang kayak Nabi Muhammad. Quran itu berkembang karena dipimpin Nabi Muhammad, pemimpinnya benar. Jadi kita bisa akhiratkan dunia. Sebaliknya kita tidak bisa menduniakan akhirat. Nggak bisa. Kayak kiai ceramah, dia niatnya, wah nih gua kalau ceramah di sini amplopnya juta. Dia dapat dunia itu, tapi dia tidak dapat akhirat. Artinya ngajarnya itu tidak bisa punya nilai akhirat. Padahal ngajar itu kan kerjaan dunia. Dan itu sangat sulit. Kenapa? Karena itu urusan hati. Hanya Allah yang tahu. Soalnya seseorang hanya Allah yang tahu. Ya. Tidak gampang untuk jadi ulama ya. Karena ulama itu pewaris Nabi kan. Apa yang diwarisin kan? Kalau yang diwarisin amplopnya ya sudah masuk. Yang diwarisin puji-pujiannya. Nah itulah ibu-ibu sekalian bahwa manusia dan jin, bukan hanya manusia, jin pun diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau jinnya taat beribadah, kenapa kita manusia yang punya nabi dari orang-orang manusia tidak taat? Gimana? Sudah habis waktunya? Disediakan untuk pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut kita berbeda subjudul. Atau dicukupkan kan dibuka pertanyaan saja.
Dan silakan nanti kali yang akan datang kita masuk kepada materi yang lebih baru. Silakan. Kuping saya udah kurang dengar nih. Pakai mikrofon. Ada mikrofon ini? Ada ini aja. Enggak apa-apa, ada lagi. Ada lagi. Alhamdulillah. Ya udah, sini aja tetap. Ini aja. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya apa yang mendasari seseorang berbuat sesuatu itu dikuasai akal, pikiran atau hatinya, sedangkan hati nurani tidak bisa bohong. Wayahnya kalau udah tua ya, kupingnya udah Di atas. kurang. Baca kalau Mas. dia juga nggak dengerin lagi ya. Coba ulangi Bu, nggak pakai mikrofon tapi agak keras. Ntar saya yang sampein apaan? Apa yang mendasari seseorang berbuat Atau nanti Ibu terjemahin ya. dikuasai Ibu terjemahin. akal, apa hati, Apa yang membuat orang melakukan sesuatu karena akal apa hatinya? sedangkan hati Karena? tidak benar. Sedangkan hati Gimana? tidak benar. Bagaimana tadi? Jadi ribet banget. Apa yang mendasari seseorang? Apa yang mendasari seseorang melakukan sesuatu karena akalnya apa hatinya? Padahal hati kan nggak pernah bohong. Gitu kata dia. Iya. Pejabat-pejabat sekarang itu dikuasai oleh akal atau hati seseorang. Ya, orang melaksanakan sesuatu itu atas dasar iman. Makanya rukun iman itu lebih utama daripada rukun Islam. Iman jadi mukmin, Islam jadi muslim. Mana lebih penting, mukmin atau muslim? Nah tadi muslim bisa macam-macam, bisa mencuri, bisa korupsi, bisa berzina, bisa membunuh dan sebagainya. Tapi mukmin nggak bisa, karena dia mengimani hari akhirat, mengimani surga neraka, mengimani pahala dosa, mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani neraka, mengimani surga, mengimani bidadari dan sebagainya. Jadi seorang manusia itu melaksanakan sesuatu berdasarkan imannya. Apakah imannya kuat, apa imannya lemah? Nah sekarang pertanyaan ibu, iman itu di mana? Di sini apa di sini? Nah, iman itu adanya di sini. Kenapa bisa kuat imannya? Karena akalnya dipakai. Kalau bilang Rocky Gerung itu dia punya pikiran, Akal sehat. nggak dungu ya. Ya. Nah, jadi kalau apa tubsirun itu, marilah untuk sebelum berbuat sesuatu kita pikirkan. Nah, bagaimana kata hati saya, bagaimana kata iman saya? Ini haram apa halal? Ini dosa apa pahala? Ini nikmat apa azab? Nah, insya Allah dia akan selamat kalau dia pakai kacamata iman. Senterin malam pakai kacamata iman. Wah ini lubang, ini batunya. Tapi kalau dia nggak pakai kacamata iman, semuanya ditabrak. Maka ketika dia meninggal, timbangan dosanya jauh lebih berat daripada timbangan pahalanya. Ujung-ujungnya neraka walaupun dia ahli ibadah. Maksudnya dia tuh hajinya berkali-kali, sedekahnya banyak, bangun masjid dan sebagainya. Tapi karena amalnya lebih banyak sekedar pakai otak, ya, maka pahalanya lebih sedikit daripada dosanya. Di akhirat masuk neraka walaupun tidak abadi. Ditabus dulu nih, ya, tabus dulu, udah matang baru masukin surga. Tapi kan api neraka nggak kayak api dunia. Api dunia kan kita bisa apa? Kalau ibu-ibu saya tuh goreng apa tuh kadang bisa pakai tangan ambil. Kalau api neraka nggak bisa. Api neraka itu berapa juta derajat Celcius yang panasnya. Wallahu a'lam. Tapi orang yang dimasukkan neraka itu terbakar, tapi nggak mati. Dagingnya terbakar, tumbuh lagi, daging kamu tumbuh lagi. Dan satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kalau kalian punya pikiran, punya iman, mau nggak masuk neraka?
bilang balik. Nggak mau kan? Nah, karena akal dia dan hatinya. Kalau nggak mau masuk neraka, pilihlah amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah, amal yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Dan sekarang kan ada umat Islam yang punya aliran mazhab, ngajinya itu bareng laki perempuan, terus malamnya dia nginep boleh tukar bini. Ada sekali. Karena ngajinya itu nggak bisa dilakukan. Iya itu. Jadi apa istilahnya itu bukan kunci. Kalau di hotel itu orang-orang dosen yang tidak beriman itu bukan kunci. Sudah setuju. Tidak berkawan berapa? Dia dikasih semuanya. Karena ada istri dia tidak punya saudara lain. Itu sudah biasa di kalangan umat Islam Indonesia. Karena apa? Iman lemah. Tapi kalau imannya kuat, berzina itu kan dosa yang lebih berat daripada semua dosa. Kecuali dosa syirik. Kenapa? Karena orang membunuh, ponisnya, hukumannya, balasnya cuma dibunuh. Selesai. Saya sering di Medina itu dari Madinah, habis sebelum Madinah orang dipotong leher. Tidak tonton itu, tidak supaya yang nontonnya jangan melakukan pembunuhan. Tetapi saya tak pernah melihat orang yang berzina dihukum orang rajam. Kenapa? Karena hukum rajam itu yang berzina itu diikat tangannya di belakang, matanya ditutup, menghadap kiblat, kemudian dia dilemparin batu yang segede telur asin, batunya habis. Siapa yang ada di situ yang dibuat wajib melontar. Jadi eksekutornya itu kalau duduknya semua umat. Supaya apa? Supaya jangan menular. Makanya negara yang paling sedikit perzinahan adalah Saudi Arabia. Kalau nggak ada paling sedikit di seluruh dunia karena di sana hukum Islam dijalankan. Walaupun ada kerajaan kalau berzina hukum kerajaan. Di zaman Nabi pernah itu. Ya, dan tadi saya katakan Quran belum habis, tapi hukum Islam dalam berjalan. Ada seorang sahabiah perempuan sahabat berzina, datang sama Nabi, lapor, ya Rasulullah, aku tidak dihukum raja, kenapa saya baru berzina? Mana saksinya? Saksi ini 20 orang, ini ikut saya hamil. Oh kalau begitu kamu nanti balik lagi kalau udah lahir, karena kalau kamu dihukum raja sekarang nanti anak kamu yang di dalam kandungan itu mati. Ya pulang. Udah lahir balik lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, ini kekuatan iman sahabat ya. Yang Quran belum habis tapi Quran sudah diamalkan, belum habis itu sudah diamalkan tadi. Saya bilang balik lagi ya. Saya bilang kalau kamu dihukum raja, nanti anak kamu siapa yang nyusuin? Kan ada di dalam Quran menyusukan berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun kan? Ah, dibalik lagi. Setelah 2 tahun balik lagi, nggak ada lagi alasan aku untuk tidak menjalankan hukum, jalankan hukum, tidak ada sampai mati. Jadi dosa berzina, bu, bapak, ya lebih berat daripada dosa membunuh. Dosa membunuh, pekerjaannya selesai. Tapi berzina dihukum raja. 1 hari nggak mati, 2 hari, 3 hari. Batu udah lumpuh sampai sini, belum mati juga, ya. Turunin batunya, lempar. Artinya dosa berzina itu lebih berat daripada dosa membunuh. Karena dia akan berubah susunan keturunan nasab, akan berubah. Dia berubah nasab. Seperti di Eropa itu kan free sex, bebas seks ya. Dari Jepang, saya pernah ketika naik kereta api dari London ke Birmingham. Di kereta itu ada anak remaja perempuan yang bayi. Saya tanya bapaknya nggak ikut. Pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris santai, bisa. Jadi pakai. Dia bilang I am single parent. Saya ini adalah orang tua tunggal. Jadi bapaknya ini nggak tahu siapa. Itulah di sepertiga bayi yang lahir di Inggris itu tidak punya bapak. Karena hasil berzina. Dan itu dibolehkan Inggris punya KTP, punya akte kelahiran. Nah itulah ya rusaknya negara Islam yang meniru hukum Quran. Dia keluarkan itu bukti akte kelahiran sebagai anak yang tidak punya bapak, yang namanya single parent. Jadi kalau ada janda yang tidak single parent, janda itu adalah sudah suami dia.
Nah, akhirnya yang ingin saya katakan bahwa alhamdulillah Islam itu hukumnya sangat berat untuk orang yang berzina, jika tidak akan banyak anak-anak saudara-saudara itu. Ya, Sab. Kiai, tutup Kiai. Ada? Udah tutup Ada Kiai. lagi? Udah tutup. Cukup? Udah cukup. Cukup ya? Satu lagi. Satu lagi? Udah jam segini. Udah jam 12 saya. Harus jangan jam 11. Iya, nanti akan kalau nanti saya ada umur dan juga panitia masih berminat mengundang saya dalam bidang tulisan, jika selesai judul Quran saya kurang. Pada prinsipnya, supaya semua umat Islam ini bisa baca Quran, baca buku, bisa memahami mana Quran, itu dan dari luar semua, tetap saja umat Islam ini tidak akan makmur, tidak akan sejahtera, tidak akan kaya kalau Quran dari masyarakat. Jadi Quran itu untuk dilaksanakan. Mana ayatnya? Dari kita budalil muttaqin, itu untuk menjadi budak, panduan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan tidak bisa jadi panduan hidup buat orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang fasik. Dia untuk orang yang bertakwa. Makanya kita punya kewajiban untuk mentakwakan diri kita, mentakwakan keluarga kita, mentakwakan tetangga kita dan semua guru, muridnya dan sebagainya. Ya, kalau majelis taklim dan jamaahnya, supaya apa? Supaya Quran itu efektif menjadi budak, jadi muttaqin. Jadi umat Indonesia ini tidak mungkin bisa menjadi negara yang menjalankan hukum Islam kalau penduduknya belum bertakwa, baru sekedar muslim. Kayak ayatnya, apa ayatnya? Kalau ada Al-Quran bertakwa, lafatahna alaihi barakatuh minas samai wal ardh. Kalau seluruh penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, pasti aku akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi, dan aku mendapatkan memberikan keridhaan. Dan sekarang kalau kita lihat umat Islam Indonesia, semuanya sudah beriman dan bertakwa, ternyata kalau dibikin survei mungkin minoritas. Buktinya kalau hari Jumat masjidnya di tepi jalan, jalan raya, itu kalau khotbah lagi khotib, mobil motor tepinya banyak. Kenapa? Dia umat Islam yang tidak datang seperti itu. Kiai, tutup kafaratul majlis. Ya, cukup. Sampai di sini kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.